2020-2021. Semoga anak-anak sekalian dalam keadaan baik dan sehat selalu bersama keluarga. Sebelum kita masuk pada materi yang pertama ini, terlebih dahulu kita mohon pertolongan kepada Tuhan dalam pembelajaran ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, sekarang kami akan memulai pelajaran kami. Kiranya Tuhan menyertai dan membimbing kami dalamnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, kita masuk pada materi pertama, yaitu pengenalan komputer. Adapun tujuan dari pembelajaran ini yaitu yang pertama, siswa dapat mengetahui apa itu komputer. Yang kedua, siswa dapat mengelompokkan bagian-bagian daripada komputer. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui kegunaan dari komputer itu sendiri. Ada yang mengatakan komputer adalah alat canggih, alat hitung, alat mengetik, alat elektronik, atau alat yang digunakan untuk main game dan sebagainya. Ya, menurut anak-anak sekalian, komputer itu apa? Mari kita bahas secara bersama-sama. Ya, komputer berasal dari bahasa Latin, yaitu computare, yang berarti menghitung. Ya, secara sederhana komputer adalah alat untuk menghitung aritmatika, atau yang di dalam bahasa umumnya adalah hitungan matematika. Secara umum, pengertian komputer itu adalah suatu perangkat alat elektronik yang dapat digunakan untuk mengelola data sesuai dengan prosedur. Ya, pada umumnya komputer terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama hardware, yang kedua adalah software, dan yang ketiga adalah brainware. Mari kita bahas bersama-sama satu persatu. Hardware atau perangkat keras adalah sebuah atau semua bagian dari komputer yang dapat dilihat secara fisik atau dapat disentuh. Contohnya ada monitor, ada keyboard, ada mouse, ada hard disk, ada mainboard, speaker, stick, dan lain sebagainya. Yang kedua, software. Software adalah perangkat lunak, yaitu sistem operasi dan juga berbagai macam aplikasi yang diinput atau diinstal ke dalam sebuah komputer untuk dapat bekerja sesuai dengan perintah yang kita inginkan atau penggunanya. Contohnya ada Windows, ada Linux, ada Mac, ada Microsoft Office. Di dalamnya itu ada Excel, ada PowerPoint, ada Word, ataupun alat medsos lainnya seperti ada Zoom, ada Facebook, ada WA, dan lain sebagainya. Brainware atau pengguna, atau disebut juga dengan user, yaitu orang yang menggunakan atau mengoperasikan komputer itu sendiri. Contohnya, yang biasa menggunakan komputer, kasir, biasa ada di mall. Kalau di sekolah ada guru, ada staf admin, ada mahasiswa yang suka main game, ada disebut dengan gamer atau youtuber, atau orang yang membuat program disebut dengan programmer, dan lain-lain sebagainya. Ya, tujuan pembelajaran kita selanjutnya adalah untuk kegunaan komputer itu di dalam kehidupan kita sehari-hari, atau setiap orang dapat menggunakan komputer sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Yang pertama itu ada sebagai sarana hiburan, yang kedua sarana komunikasi, yang ketiga sebagai alat untuk memudahkan pekerjaan, yang keempat sebagai alat pendidikan, dan yang kelima sebagai sarana informasi. Kita akan bahas kegunaannya secara berturut-turut. Yang pertama sebagai sarana hiburan. Contohnya kita dapat mendengarkan musik, menonton video, bermain game, atau menonton TV channel. Biasanya itu digunakan lewat jaringan, ya, dan lain sebagainya.
Yang kedua, sebagai sarana komunikasi. Dengan adanya komputer kita dapat menuliskan kata-kata. Kita dapat mengirimkannya kepada orang lain, kepada saudara kita, kepada teman kita, kepada orang tua kita. Kemudian yang kedua, menggunakan email atau mengirim surat secara elektronik. Itu yang disebut dengan email. Atau mengirim gambar atau multimedia lainnya melalui WA atau melalui Facebook, tentunya dengan menggunakan aplikasi yang ada dalam komputer kita dan lain sebagainya. Untuk kegunaan yang ketiga, memudahkan pekerjaan manusia, atau sebagai seorang pelajar kita dapat menulis surat supaya cepat. Kita dapat menggunakan komputer, ataupun ada kesalahan kita dapat mengeditnya dengan baik atau secara cepat kita dapat lakukan. Ada kesalahan penulisan, kita dapat menulisnya kembali dengan mudah. Dapat membuat laporan, apakah itu tugas-tugas dari sekolah, kalau mahasiswa membuat laporan skripsi, kalau kita di SD itu menggunakan PR atau tugas-tugas mandiri yang diberikan oleh Bapak Ibu guru dari sekolah dan lain sebagainya. Yang keempat, sebagai alat pendidikan. Ya, khususnya bagi kita anak sekolah, komputer itu sangat bermanfaat. Di dalamnya itu tentunya harus didukung dengan penggunaan internet untuk mencari mata pelajaran, membuat sebuah presentasi, membuat desain grafis, membuat rancangan pembelajaran yang akan kita pakai di dalam proses pendidikan kita. Yang kelima, sebagai sarana informasi. Ya, sebagai seorang siswa atau sebagai seorang pelajar, tentunya kita ketika kita memasuk di sekolah, apakah kita memasuk di SD, SMP, SMA ataupun mahasiswa, tentunya harus membutuhkan informasi pendidikan. Tentunya kita harus mencari tempat di mana kan kita melanjutkan pendidikan kita. Yang kedua, mencari pekerjaan. Bagi yang sudah selesai kuliah, ada kakak-kakaknya di rumah atau omnya atau keluarganya yang lain mau mencari lowongan pekerjaan, kita dapat mencari informasi di dalamnya. Untuk materi kali ini, kesimpulannya adalah komputer itu merupakan alat hitung atau alat elektronik yang dapat digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Jadi di dalam kehidupan sehari-hari atau di dalam kehidupan kita sebagai seorang pelajar, komputer sangat dibutuhkan untuk melanjutkan pendidikan kita. Jadi pembelajaran kita sampai di sini, tetapi sebelumnya kita akan menutup dengan doa. Kita mengucap syukur atas apa yang kita sudah pelajari, semoga dapat kita pelajari dengan baik. Oke, sekarang anak-anak sekalian, mari kita berdoa untuk menutup rangkaian pembelajaran kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur karena kami sudah mengikuti pembelajaran daring online pada saat ini. Kiranya apa yang kami pelajari dapat tertanam baik di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Sampai jumpa untuk selanjutnya.